Halo semuanya, kawan UGM apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama dengan Anindya Ayu di Live UGM Update. Dan saat ini versinya beda banget karena kita bakalan jalan-jalan keliling kampus bernama Kampus Tour. Dan fakultas pertama yang akan kita lihat-lihat adalah FKKMK, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Nanti Anin bakalan diajak jalan dan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber begitu. Dan kalau pengen tahu seperti apa, kita lihat aja nanti sambil kita jalan-jalan ya sekarang ya. Oke, karena FKKMK ini adalah salah satu fakultas favorit yang ada di Universitas Gadjah Mada. Yang pengen jadi dokter, pengen jadi dokter yang lain-lain, ini ada di FKKMK. Dan juga mungkin beberapa fakultas lainnya seperti Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi begitu ya. Tapi sekarang kita bakalan jalan dulu ke FKKMK. Bisa dilihat di sini bahwa kita lagi jalan-jalan ke taman gitu ya, yang ada di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan. Dan kita akan bertemu dengan narasumber pertama kita hari ini adalah Ibu Kurnia yang sudah menunggu Anin di sini gitu ya, supaya kita bisa tahu lebih lanjut dan lebih detail mengenai apa aja yang ada di fakultas ini. Baik, kalau begitu kita akan cari dulu. Nah, sudah bertemu di sini di salah satu ruangan yang gedung yang ada di FKKMK begitu. Ada Ibu Kurnia bersama dengan Anin di sini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Anin. Apa kabar? Sehat, Ibu. Semoga Ibu juga sehat ya. Amin, sehat-sehat, Mbak. Oke, kalau gitu sekarang Anin udah gak sabar ini, Bu, pengen diajak jalan-jalan ke gedung-gedung yang ada di FKKMK begitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol biar lebih tahu tentang fakultas ini gitu ya. Oke, kalau gitu bisa kita mulai, Bu? Bisa, yuk. Ini sekarang kita berada di Gedung Grahawiata, di mana gedung ini terdiri dari 3 lantai. Ya, jadi di sini digunakan sebagai layanan akademik prodi kedokteran, dan di sebelah kanan kita digunakan untuk tutorial. Oh, ya. Untuk lantai 2 dan 3 itu ada skills lab. Di mana skills lab itu menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari praktikum klinik, keterampilan klinik dengan boneka praga, kemudian role play, dan juga pasien simulasi. Nah, untuk lebih detailnya nih Mbak Anin, kita bisa mengunjungi salah satu ruangan di skills lab. Dan nanti kita akan ketemu Dr. Santoso sebagai kepala lab skills lab di sini. Nah, tuh Bapak. Selamat pagi. Selamat datang di Laboratorium Keterampilan Klinik. Saya Dr. Santoso Budiarjo yang biasa mengkoordinasi di laboratorium ini. Oke, kita ada beberapa alat yang ingin kita tampilkan. Pertama ini ada manekin untuk pemeriksaan kehamilan. ANC ya, antenatal care ya. Ini adalah preparat ibu hamil ya. Begitu. Kemudian ini adalah set pemeriksaan THT dan mata ya. Jadi ada manekinnya telinga, hidung, kemudian ini ada set mata ya. Kemudian ini pemeriksaan fisik untuk dasar ya, ada tekanan darah, kemudian pakai stetoskop, ini bisa meriksa mendengar jantung di sini ya. Kemudian ini adalah set untuk memberikan tindakan nafas lanjut. Jadi nanti memasang selang lalu dimasukkan lewat ini namanya laryngoskop. Kemudian endotrachealnya dimasukkan. Kemudian ini dikasih oksigen ya. Jadi untuk nafas, memberi nafas. Kemudian ini adalah manekin untuk namanya bantuan hidup dasar. Jadi ini ada bisa dikasih nafas, kemudian dipijat jantung luar ya dari sini. Kemudian juga ini ada bagian alat namanya elektrokardiograf ya. Jadi ini untuk melihat rekam jantung ya. Kemudian ini ada untuk infus ya, pemberian cairan. Ini ada set infus, kemudian ini ada manekin lengannya dengan set-setnya ya. Kemudian ini adalah salah satu set dari bedah minor, misalnya akan sirkumsisi ya, atau mengambil preputium ya. Jadi ini adalah setnya.
Kemudian ini ada set untuk masang kateter ya. Jadi ini untuk ada manekin untuk laki-laki, kemudian nanti membantu mengeluarkan urin ya. Ini pemeriksaan genitalia. Jadi ini juga untuk pemeriksaan bagaimana ada kelainan di genital laki-laki. Ini adalah manekin untuk persalinan ya. Jadi ini ada bayi yang akan dilahirkan, kemudian ini ada panggul ibu. Kemudian ini set pemeriksaan wanita ginekologis dengan alat-alat untuk memeriksa panggul dalam, organ dalam, juga bisa untuk memasang IUD ya, kontrasepsi IUD. Ini adalah sebagian dari alat-alat untuk latihan keterampilan di Fakultas Kedokteran kita ya. Masih ada alat-alat yang lain. Ini adalah hanya sebagian, disesuaikan dengan tujuan belajar masing-masing tahun ya. Namanya adalah praktikum keterampilan klinis. Ya demikian ya, mudah-mudahan bisa memberi gambaran sedikit tentang laboratorium keterampilan klinik di Prodi Kedokteran FKKMK. Monggo, terima kasih. Terima kasih Dokter Santoso, sangat lengkap sekali sudah dijelaskan. Ada banyak sekali alat-alat untuk melatih keterampilan mahasiswa di sini. Dan sekali lagi kawan UGM, ini bukan hal yang tabu ya, karena kedokteran memang mempelajari seperti ini ya Bapak ya. Jadi seperti ini fasilitas yang ada di salah satu skill lab yang ada di Fakultas Kedokteran. Jadi sudah tahu semuanya, sudah tahu kelengkapannya seperti apa. Kalau buat teman-teman kawan UGM yang belum masuk di UGM, jadi makin pengen kan masuk ke kedokteran, jadi silahkan bisa cari-cari lebih dalam tentang Fakultas Kedokteran, tapi sambil nonton di UGM Update hari ini, kayak gitu ya. Terima kasih banyak Dr. Santoso. Baik, oke, kita lanjut lagi, masih bersama dengan Ibu Nia di sini ya, untuk mengelilingi gedung-gedung lain atau tempat-tempat lain yang ada di fakultas ini. Jadi tadi sudah ada salah satu skill lab yang sudah ditunjukkan, dan mungkin sekedar informasi aja Bu Nia, kalau misalkan sedang di masa pandemi seperti ini, apakah kegiatan mahasiswa masih berlanjut Bu? Ada Mbak, tapi tidak banyak ya, karena memang kita harus menerapkan prosedur protokol kesehatan. Jadi mahasiswa yang melakukan penelitian itu di laboratorium, kemudian ada juga mahasiswa yang ada di perpustakaan, tapi tidak banyak jumlahnya, dan tentunya harus menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi Mbak Anin, ini saya juga akan menunjukkan tempat-tempat yang tak kalah menariknya di fakultas ini. Gitu. Jadi kita akan lanjut lagi ke tempat yang lain. Mungkin kemana Ibu? Kita menuju gedung perpustakaan Mbak Anin. Kita melewati jalan ini. Nah, sambil tanya-tanya Ibu, untuk program sarjana S1 begitu dan S2 kira-kira tuh ada berapa mahasiswa sih Bu untuk tahun ini? Ya, untuk program sarjana S1, S2, S3 dan profesi per September ini kurang lebih ada sekitar 4.700 mahasiswa Mbak jumlahnya. Nah, ini Mbak Anin, kita lewat sini saja. Di sini ada Monumen Ibnu Sina, dan di sebelah kiri kita ada gedung auditorium FKKMK UGM. Jadi gedung auditorium ini terdiri dari 5 lantai, digunakan untuk kelas besar. Nah, untuk lantai 1 itu settingannya teater, digunakan kelas besar juga. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan seremoni. Seremoni seperti dies, kemudian ada box seminar, kemudian juga kegiatan konser. Nah, karena kita banyak kegiatan juga, kita banyak kegiatan rutin ya. Setelah dies biasanya kita ada juga konser. Nah, itu biasanya kita lakukan kegiatannya di sini. Mbak Anin, kita ada di menuju gedung perpustakaan. Nah, nanti sebelum ada di gedung perpustakaan, nanti sebelah kiri kita ada Departemen Anatomi. Nah, di situ ada hal yang menarik Mbak Anin, yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi Departemen Anatomi itu merupakan tempat
yang digunakan mahasiswa untuk mempelajari struktur tubuh dan bagian atau organ-organ tubuh manusia. Nah, Mbak Anin bisa lihat di sana tuh. Di sana terdapat monumen Silent Mentor. Itu monumen apa ya, Bu? Ya, jadi FKKMK mempunyai program Silent Mentor, di mana monumen tersebut untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Silent Mentor yang telah memberikan sumbangsih atau terhadap perkembangan kedokteran di Fakultas Kedokteran. Nah, kalau itu ada mortui vivos dosen itu artinya apa, Ibu? Ya, jadi mortuis vivos docens itu yang mati mengajar yang hidup. Oh, Seperti itu. Ya, jadi itu yang memang harus ditekankan pada mahasiswa sehingga terukir di monumen tersebut. Gitu. Nah, ini kita sudah hampir sampai di gedung perpustakaan. Sebelah kiri kita. jadi kalau kita jalan ini sebenarnya mungkin kelihatannya jauh banget, tapi enggak, ini tuh deket banget kawan UGM. Jadi dari gedung akademik tadi, gedung skill lab, terus menuju ke perpustakaan ini dekat. Jadi nggak perlu bawa kendaraan juga bisa langsung jalan menuju ke perpustakaan karena di sini juga disediakan trotoar untuk jalan kaki seperti itu. Nah, di perpustakaan ini isinya itu buku-bukunya hanya tentang kedokteran saja atau bagaimana, Ibu? Tentunya di sini banyak koleksi ya, terutama buku kedokteran. Tapi untuk lebih detailnya, informasi lengkap nanti teman saya di sana ada Mas Maniso yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut ke Mbak Anin. Nah, saat masuk di perpustakaan nanti, jadi gedung-gedung di tempat-tempat di Fakultas Kedokteran ini selama pandemi telah menerapkan protokol COVID-19. Jadi kita nanti juga harus cuci tangan, kemudian mengukur suhu badan kita menggunakan hand sanitizer, dan prosedur lain yang harus dipenuhi. Oke, jadi perpustakaan ini kawan UGM juga sudah menerapkan protokol kesehatan supaya pengunjung perpustakaan juga merasa aman dan nyaman begitu ya. Dan kita akan cuci tangan terlebih dahulu ya kawan UGM. Sebenarnya di sini ada, tapi kita mengantri dulu kawan UGM sambil Anin review bahwa saat ini kita akan explore ke gedung perpustakaan yang ada di Fakultas Kedokteran begitu. Tadi sudah ke skill lab, terus sekarang kita akan kepo-kepo tentang perpustakaan yang ada di Fakultas Kedokteran. Nah, nanti di sana juga akan dijelaskan dan dipandu oleh salah satu petugas yang ada di perpustakaan ini begitu. Anin cuci tangan dulu ya kawan UGM. Nah, ini proses pengukur suhu tubuh 36,6 suhu tubuhnya. Ibu dia boleh masuk. Aduh, aku deg-degan. 36,5. Oke, suhu tubuh saya 36,5. Kalau UGM boleh masuk Bapak? Boleh masuk. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu sekarang kita sudah ada di Kita sudah masuk di gedung perpustakaan di ruang ini. Nah, nanti ini Mas Manisa, selamat pagi. Ini ada Mbak Anin. Selamat pagi Mas, mungkin boleh perkenalan diri dulu ke kawan UGM, silakan. Oke, selamat pagi. Saya Maniso Mustar dari Perpustakaan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di perpustakaan. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu nih Mas tentang perpustakaan. Mungkin kita bisa sambil keliling-keliling gitu ya, untuk lihat-lihat perpustakaan yang ada di sini seperti itu. Kita mau kemana dulu ini Mas? Pertama di sini ada layanan sirkulasi, layanan untuk peminjaman dan pengembalian. Nah, kita walaupun di dalam kenormalan baru kita juga siap dengan petugas, namun ada yang perlu saya tunjukkan satu lagi untuk antisipasi supaya tidak kontak langsung dengan pengguna, dengan user, kita sediakan peminjaman mandiri di sini. Jadi pemustaka tinggal lihat buku di katalog online, kemudian nanti cari buku yang dimaksud, kemudian dibawa ke sini dengan menggunakan kartu mahasiswa, layaknya mereka mengambil uang di ATM. Jadi tidak perlu kontak dengan petugas.
Kemudian di sebelah sana ada ruang multimedia ya. Oh ya, untuk di perpustakaan ini kita memiliki 10.000 judul buku, kemudian 12.000 buku elektronik, 55.000 judul artikel elektronik ya, yang jurnal yang sudah kita langgan, kemudian kita kelola, dan ada kurang lebih 23.000 koleksi ETD ya, electronic dissertation and thesis. Jadi banyak sekali koleksi bukunya kawan UGM di sini dan lengkap ya tentunya, dan kita akan langsung ke ruang multimedia mungkin Bapak. Ruang multimedia. Ya, di sini di ruang multimedia kita sediakan 10 komputer untuk yang ingin menggunakan kuliah online dan lain-lain ya. Ada 10 komputer dengan kualitas yang tinggi. Kemudian untuk pembelajaran kita ada kurang lebih 600 judul CD interaktif ya, yang digunakan untuk pembelajaran di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat. Kalau untuk peminjaman CD harus di sini atau bisa dibawa pulang, Mas? Kalau untuk CD interaktif hanya bisa dipakai di sini. Ya. Jadi kalau kita misalkan mau kuliah online kan UGM, untuk yang sudah masuk FKKMK begitu ya. Kemudian juga yang ingin tahu CD interaktif yang ada di sini, silahkan bisa langsung menuju ke perpustakaan ke ruang multimedia seperti itu. Baik, kita bisa lanjut lagi, Mas? Lanjut lagi, baik. Ya. Setelah ini kita di sebelah sana ya. Jadi kalau UGM tadi sudah dijelaskan oleh Mas Masimo ya, bahwa untuk peminjaman itu bisa mandiri. Jadi kita bisa cari dulu katalognya seperti apa. Kalau sudah ketemu nanti kita bisa cari di rak, kemudian cari bukunya, terus kita akses di peminjaman mandiri itu seperti kalau kita mau ambil uang di ATM. Jadi mudah banget. Mudah dan tidak usah kontak langsung dengan petugas. Mempermudah diri sendiri, mempermudah orang lain juga kawan UGM seperti itu. Dan kita menuju kemana ini, Mas? Ruang stok ya. Ya. Jadi kita ke ruang stok kawan UGM. Untuk ruang stok ini kan sebenarnya buku-buku yang memang tidak dipinjamkan ya, buku-buku referensi yang tidak dipinjamkan, hanya untuk khusus dibaca di tempat. Nah, kebetulan di ruang ini didesain untuk layanan referensi dan jurnal. Jadi untuk teman-teman yang butuh jurnal online bisa menghubungi petugas di sini ya, karena kan kita melanggan jurnal dan database yang cukup besar ya dari UGM, dan tentunya kita dari Fakultas Kedokteran ingin mengoptimalkan ya langganan itu. Jadi mahasiswa peneliti yang butuh jurnal bisa akses dari rumah menggunakan EZ proxy karena belum efektif ya untuk tatap muka ya. Tapi selain itu juga bisa datang ke sini dan request pada petugas gitu. Begitu juga dengan jurnal-jurnal yang diterbitkan di Fakultas Kedokteran, kita juga sediakan di sini. Jadi seperti ini ruang stok dan jurnal. Ini biasanya mungkin untuk yang sedang mau skripsi, tesis, disertasi gitu bisa di sini kalau pengen akses jurnal online. Begitu kan UGM? Mungkin itu dulu yang bisa kita lihat di perpustakaan FKKMK. Jadi walaupun sepertinya gimana ya, kayak di sini tuh lengkap banget dan bisa langsung diakses oleh kawan UGM. Jadi cara-caranya pun tadi sudah dijelaskan oleh Mas Masimo. Terima kasih banyak Mas sudah menemani kami. Banyak sekali kan fasilitasnya, kita tidak perlu kesana pun sudah dijelaskan oleh Mas Masimo ya. Terima kasih banyak Mas Masimo. Sehat selalu. Oke, puas banget udah jalan ke perpustakaan di FKKMK. Suasananya memang sedikit hening kawan UGM, ya namanya aja perpustakaan ya. Kalau rame-rame ya nggak boleh rame-rame sekarang karena sudah masa pandemi kawan UGM. Jadi kita akan keluar dan menuju ke gedung selanjutnya. Nah kawan UGM, jangan lupa untuk terus tonton UGM Update, makanya follow dulu Instagram @UGM Yogyakarta. Kemudian setelah follow Instagramnya bisa turn on notification-nya
supaya kalau ada notifikasi apa-apa langsung muncul ke notifikasi di handphone atau di perangkat kawan UGM. Begitu, kita ketemu lagi sama Ibu Nia. Kita akan kemana Ibu? Berikutnya ke lab paleoantropologi Mbak Anin. Nah, kita nyebrang sana nih. Oke, kita ke lab antropologi ya kawan UGM. Paleoantropologi. Iya. Oke, kita ke sana. Sebelum ke paleo nih, saya mau tunjukkan gedung yang di sebelah sana nih Mbak Anin. Yang di pojokan sana itu ada gedung Litbang. Itu juga masih bagian dari FKKMK UGM. Jadi gedung penelitian dan pengembangan. Di sana ada pusat-pusat kajian bagian dari FKKMK. Nah, ini gedung lab paleoantropologi. Di sini nanti kita akan ketemu Ibu Neni. Beliau adalah sebagai kepala lab paleoantropologi. Oh, oke. Iya. Kita nanti akan ketemu Ibu Neni kawan UGM, kepala laboratorium paleoantropologi. Seperti itu. Nah, kita sudah masuk kawan UGM. Kita langsung saja. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Ibu? Sehat. Halo Ibu, perkenalkan saya Anin, Ibu dari UGM Update. Pengen jalan-jalan Ibu di laboratorium ini, mungkin Ibu Neni bisa perkenalan diri dulu ke kawan UGM, monggo? Boleh, langsung ya. Karena di sini laboratorium biopaleoantropologi merupakan salah satu laboratorium yang berada langsung secara struktural langsung di bawah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kemudian di dalam laboratorium ini ada suatu ruang khusus yang kita sebut sebagai museum ya, walaupun belum museum betulan, yang menyimpan banyak sekali koleksi manusia purba maupun koleksi binatang maupun tumbuhan purba. Selain itu di sini juga ada ruang koleksi khusus yang tidak didisplay seperti ini, menyimpan puluhan bahkan ribuan fosil binatang yang sangat penting dan tidak ternilai harganya, sehingga laboratorium ini karena mempunyai fosil yang lengkap termasuk salah satu Center of Excellency di Indonesia. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil di sini ya untuk mahasiswa S1, S2 ataupun S3. Mereka mendapatkan berbagai macam data, bisa untuk pendidikan ya, untuk penelitian maupun untuk pengabdian masyarakat. Kunjungan pun juga banyak dari berbagai tingkat pendidikan, dari TK ya, dari TK sampai ke mahasiswa. Juga peneliti baik dalam maupun luar negeri. Juga masyarakat umum kadang-kadang. Nah, kalau yang dari luar negeri khusus mereka mempelajari tentang fosil asli ya di Indonesia yang memang sudah tersimpan di sini dan itu sudah mendunia. Sudah mendunia, tapi tidak kita display di sini. Yang kita display di sini adalah yang replika. Yang bukan asli. Nah, ini adalah artefak-artefak ya. Kita juga punya evolusi artefak di sini, berbagai macam artefak. Artefak ini adalah bukan fosil tetapi benda-benda yang menyertai ditemukannya fosil. Nah, ini sebagai alat untuk berburu, mencari makan pada manusia-manusia purba waktu itu. Kalau untuk aktivitas mahasiswa di sini itu biasanya mereka melakukan apa sih, Bu? Nah, di sini yang kebetulan yang mengambil teori evolusi manusia ini bukan dari kedokteran. Kalau kedokterannya mengambil yang manusia yang resen, yang tulang-tulang resennya. Ya nanti untuk yang biologi, fakultas budaya, terutama arkeologi dan antropologi budaya, mereka itu mengambil tulang-tulang yang purba ya. Untuk yang kedokteran, tulang-tulang yang sekarang mereka mempelajari bagaimana identifikasi untuk tulang tersebut, hubungannya dengan antropologi forensik ya. Mengidentifikasi misalnya suatu tulang ditemukan, bisa ditemukan jenis kelaminnya, umurnya, perkiraan tinggi badan maupun rasnya, demikian. Demikian kawan UGM yang ada di laboratorium paleoantropologi di sini. Mungkin ada gedung lain Ibu atau tempat-tempat lain yang ada di sini. Boleh, atau mungkin kita bisa melihat berbagai macam jenis fosil ya. Ini sudah kita
kita pisahkan di mana itu ada fosil hewan dan fosil manusia. Kalau untuk yang di gedung yang akan kita tuju ini asli atau replika? Asli. Yang ruang koleksi ini yang asli. Jadi yang tadi ruang display tadi atau museum itu adalah yang replika walaupun ada beberapa yang asli. Nah, di sini ini adalah fosil-fosil binatang. Ya, ini ribuan dan sudah kita identifikasi contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau UGM ini asli bukan replika ya. Asli ini, dan ini jumlahnya semuanya terisi ribuan. Nanti ada berbagai macam gigi contohnya seperti ini. Ada beberapa. Ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada gigi. Terus ini juga kalau ini bukan ini tulang-tulang ya. Ini semuanya binatang kalau yang di sini. Ini hasil penggalian sudah lama. Dan waktu itu bentuknya maksudnya tidak teridentifikasi, kemudian kita tata seperti ini, namanya biorepository, sehingga mahasiswa ini juga sudah ada webnya. Jadi kalau mahasiswa luar atau mahasiswa di dalam ingin melihat itu, biasanya mereka akan melihat web itu, nanti akan menunjukkan ini, nanti kita sudah ada kodenya, tinggal laboran itu mengambilkan. Oke, jadi semua ini tadinya tidak teridentifikasi kalau UGM. Sekarang sudah mulai diidentifikasi dan kita dibantu ada 2 asisten peneliti dari biologi dan dari yang satunya lulusan paleopatologi. Jadi dia memulai. Nah, ini yang hominid. Jadi hominid itu manusia. Jadi ini ada manusia purba, ada manusia yang subrecent, artinya manusia prasejarah agak lama. Nah, ini adalah satu individu. Ini sudah diidentifikasi, saya tidak hafal ya kode-kodenya seperti ini, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, tapi ini sudah satu individu, jadi ditemukan apa. Kemudian ini ada satu ruangan lagi. Nah, ruangan ini adalah ruangan yang sangat berharga. Iya. Ini adalah ruang fosil manusia purba yang asli, dan ini dicari oleh semua peneliti di dunia. Kalau peneliti-peneliti yang dari luar tuh biasanya meneliti di sini. Di Indonesia juga boleh meneliti di sini, tetapi tetap harus biasanya anak-anak S3, mahasiswa S3. Biasanya mahasiswa S3 kalau UGM yang ada di sini. Jadi ini seperti ruang rahasia begitu penampakannya. Nah, jadi tadi ada ruang rahasia, kemudian juga ruang-ruangan yang lain. Sebenarnya bukan ruang rahasia, ruang fosil manusia purba yang asli ya. Biar terkesan dramatis gitu ya, Bu. Ini dulu adalah ruangannya Prof. Yaakob yang berinisiatif untuk mendirikan gedung ini. Gunanya gedung ini adalah untuk memelihara maupun menyimpan semua hasil ekskavasi beliau di sini. Kemudian dibuatkan gedung waktu itu oleh Kemendikbud dan diresmikan oleh Mendikbud waktu itu tahun lama ya, saya juga belum masuk sini, itu tahun 1989 oleh Mendikbud Profesor Dr. Fuad Hasan waktu itu. Ini adalah buku-buku sumbangan Prof. Yaakob dan ini digunakan untuk mengidentifikasi. Ini masih banyak fosil-fosil yang perlu diidentifikasi. Kalau ruangan ini memang tidak digunakan atau bagaimana? Waktu dulu digunakan Prof. Yaakob, begitu beliau wafat, kemudian ya kita gunakan untuk ruang identifikasi. Kalau ruang staf semuanya di atas. Oke, jadi seperti itu kalau UGM, bagian-bagian dari gedung ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu Neni, yang pastinya keren-keren banget, bikin sedikit merinding ya, tapi semuanya tersusun rapi dan juga supaya kita tuh bisa mempertahankan biar nggak ada barang-barang yang rusak seperti itu. Tujuannya seperti itu kalau UGM. Mungkin sekian dulu dari laboratorium ini. Terima kasih banyak Ibu Neni untuk waktunya. Semoga sehat selalu Ibu. Terima kasih. Baik, oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Halo Bu. Halo, gimana Mbak Ani? Sedikit dengan Bu Neni. Sedikit merinding ya, karena tapi menyenangkan dan menarik bukan? Betul, ya karena kayak jarang banget ya kalau UGM yang gedung-gedung seperti ini yang isinya benar-benar penting dan mungkin jarang dilihat oleh masyarakat umum seperti itu. Kita nyebrang dulu ya Mbak Anin ya. Mbak Anin, kita sekarang menuju ke lab,
ke prodi gizi dan kesehatan. Oh, oke. Jadi kita tadi jalan-jalan sudah ke beberapa tempat di FKKMK, tapi masih banyak lagi kawan UGM. Jadi untuk kawan UGM yang Bismillah FK UGM 2021, 2022 dan 2000 sekian semangat ya, karena di sini kawan UGM bisa explore semuanya, tidak hanya secara akademis, tapi juga hal-hal lain yang ada di fakultas ini dan juga di Universitas Gadjah Mada. Seperti itu. Dan kita sudah hampir sampai kawan UGM. Hampir sampai. Di situ landmarknya gizi dan kesehatan, gizi kesehatan. Kemudian di belakangnya itu ada kayak semacam open space ya, atau gazebo. Biasanya digunakan mahasiswa untuk diskusi bersama, belajar bersama, mengerjakan tugas, atau menunggu kuliah berikutnya. Seperti itu. Jadi sebelum pandemi memang banyak mahasiswa berkumpul di sana, tapi sekarang memang sudah menerapkan protokol kesehatan, jadi memang ada aturan tersendiri apabila mahasiswa memang mau masuk lagi ke kampus. Oke. Kalau untuk saat ini kuliah di FKKMK itu dijalankan secara online atau bagaimana, Bu? Iya Mbak, secara online. Jadi semua kegiatan dijalankan secara. Selamat pagi Bu Dian, saya Anin. Begitu, mungkin saya boleh diajak jalan-jalan ke tempat ini, Bu? Boleh, mari. Selamat datang di Laboratorium Dietetik dan Kuliner Departemen Gizi Kesehatan. Jadi lab ini dibuat ya. Sebelumnya kita punya lab dietetik, tapi mungkin standarnya belum sesuai standar. Jadi pada tahun 2019 kemarin kita mulai mendesain lab dietetik dan kuliner ini sesuai standar untuk pemenuhan kompetensi sarjana lulusan gizi. Lalu dan lab ini baru diresmikan pada bulan Februari 2020 lalu. Jadi lab ini terhitung memang masih baru. Bahkan sangat-sangat baru ya, ini ya. Baru. Jadi dan kebetulan baru dipakai sekali, tapi karena pandemi jadi belum dipakai lagi. Jadi bisa dilihat di sini ada 10 station. Jadi lab kita mampu menampung kalau untuk praktikum mahasiswa itu satu kali praktikum bisa masuk 30 mahasiswa. Oke. Jadi untuk kapasitasnya bisa langsung 30 mahasiswa untuk secara normalnya begitu ya, Bu ya. Secara normalnya. Oke, dan untuk di sini biasanya apa saja sih Bu yang dilakukan oleh mahasiswa kalau main dan juga belajar di sini, Ibu? Untuk saya bicara untuk kegiatan praktikum dulu ya. Jadi untuk praktikumnya itu mahasiswa karena seorang ahli gizi itu dituntut untuk bisa paling tidak paham tentang teknik memasak, walaupun nanti ketika dia bekerja dia tidak harus memasak. Jadi praktikum yang dilakukan di sini terutama itu untuk dietetik. Jadi mereka bisa menyusun menu, tapi mereka juga harus paham teknik yang nanti akan dilaksanakan oleh bawahannya. Jadi kalau di sini ya kawan UGM, ini tuh laboratorium, bukan tempat masak biasa. Ya walaupun memang ini tempat masak kawan UGM, tapi ini bukan tempat masak biasa. Dan kalau boleh tahu lagi Bu, kalau misalkan sedang masa seperti ini, apakah mahasiswa juga melakukan praktikum seperti biasa atau bagaimana? Untuk yang semester lalu kita ganti jadi penugasan video, tapi untuk yang semester ini kita coba karena sudah mulai new normal. Bulan November nanti mahasiswa akan datang ke kampus karena yang ini semula normalnya bisa 30 tapi karena ada aturan protokol kesehatan jadi cuma satu kali praktikum hanya 18 mahasiswa yang masuk ke sini. Jadi stasiunnya kita selang-seling untuk jaga jarak. Jadi seperti itu ya kawan UGM untuk laboratorium dietetik di sini. Kemudian untuk bagian lain dari gedung ini apa aja sih Bu? Ini untuk kegiatan praktikum kita semua dilaksanakan di sini yang sifatnya memasak atau pengolahan makanan. Kalau untuk kita juga menyediakan fasilitas, biasanya mahasiswa itu tugas akhir dia bikin produk. Jadi kita sediakan juga laboratorium pengembangan produk. Jadi mahasiswa mereka bisa terkait dengan tugas akhirnya maupun terkait dengan penelitian dosen pun ketika akan menciptakan produk pangan baru, bekerjanya di laboratorium pengembangan produk ada di sebelah timur lab ini.
Oh, oke. Ada di sana ya, Kawan UGM di bagian sana. Iya. Kemudian mungkin untuk yang lain Ibu sambil kita jalan-jalan untuk melihat apa aja yang ada di sini begitu ya Ibu. Untuk selain ada yang di atas ini Bu, ada wastafel, kemudian ada juga kompor. Ini ada apa aja Bu? Jadi bisa dilihat di sini karena ini kebetulan labnya nggak dipakai, tapi udah saya setting seperti ini. Jadi dalam satu station itu selain kompor, sink dan egg itu kita sediakan bumbu dasar per station. Jadi ketika praktikum nanti mahasiswa tidak akan meminta atau mengganggu station lain karena sudah kita setting bumbu dasar, sudah kita siapkan di sini. Kemudian peralatan masak dasar dan alat bantu dasar pun kita siapkan di lemari yang ada di bawah stasiun ini. Mungkin bisa dibuka, di bawah itu ada alat masak dasar seperti wajan, panci, teflon segala macam. Kemudian yang di sebelah kirinya itu ada talenan, penggorengan. Kalau kita sebutnya sotil sama serok ya, itu ada di sebelahnya. Ini kita setting sama antar station, jadi harapannya mahasiswa tidak akan saling berebut karena settingan alatnya sudah sama. Iya, jadi meminimalisir rebutan untuk antar mahasiswa gitu ya. Itu lebih efisiensi waktu juga, waktu praktikum. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu sudah menemani kami dan berbagi informasi tentang laboratorium ini. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Sama-sama. Oke, kita masih lanjut lagi kawan UGM. Ini sangat menyenangkan karena banyak banget hal yang bisa kita lihat di FKKMK. Kita akan menuju ke gedung selanjutnya kawan UGM. Dan intinya jangan lupa untuk terus nonton UGM Update di seluruh platform yang ada milik Universitas Gadjah Mada. Halo Ibu. Ketemu lagi. Iya, tadi kita sudah lihat. Sebenarnya itu tempat baru ya karena baru diresmikan Februari 2020, tapi mungkin karena kebetulan beberapa saat selanjutnya ada pandemi, jadi sedikit mengurangi aktivitas di sana seperti itu. Iya, betul sekali Mbak Anin. Nah, setelah ini kita akan menuju gedung Pasca Sarjana Tahir. Namun untuk menuju ke sana kita melewati jalan ini Mbak Anin. Oke. Nah, di sebelah kiri kita ini ada kantin IKM, di mana kantin ini sudah menyediakan menu sehat sesuai program-program HPU, Health Promoting University. Oke. Nah, Kalau untuk program Health Promoting University ini dicanangkan oleh siapa sih Bu? oleh HPU sendiri Mbak. Oh, jadi HPU ini adalah salah satu bagian dari Universitas Gadjah Mada begitu ya? Betul, betul sekali. Kemudian di sini ada kantin Taman IKM. Nah, Taman IKM ini biasanya digunakan mahasiswa juga untuk diskusi bersama, meluangkan waktu bersama, menunggu sesi kuliah, dan mungkin menghabiskan waktu bersama. Jadi gedungnya seperti itu kan UGM, sangat megah dan kita harus tahu kalau yang ini ya ada apa saja di dalamnya. Dan sekali lagi ini informasi untuk kawan UGM, ini adalah gedung Pasca Sarjana Tahir Foundation begitu ya dari FKKMK. Iya, Mbak Anin, ini mohon maaf sekali karena saya juga ada kegiatan lain. Jadi nanti untuk melihat tempat-tempat selanjutnya ada rekan saya namanya Mbak Reni yang akan menemani Mbak Anin untuk melanjutkan perjalanan di FKKMK. Oke, baiklah kalau gitu mungkin di gedung Pasca Sarjana ini saya akan bertemu dengan narasumber baru dan sekaligus berpamitan dengan narasumber dari Ibu Nia. Terima kasih banyak Ibu Nia sudah menemani kami jalan-jalan hari ini. Semoga sehat selalu dan juga kita akan langsung bertemu dengan narasumber kedua kita. Terima kasih Ibu, sampai jumpa. Halo Ibu, perkenalkan saya Anin. Baik, semoga sehat ya Ibu ya. Amin, saya Reni Mbak Anin. Oke, jadi kita sudah bersama dengan Ibu Reni dari FKKMK dan kita akan diajak jalan-jalan ke gedung Pasca Sarjana Tahir Foundation. Kita sudah lihat di sini gedungnya seperti ini kawan UGM, kemudian untuk di tengah ini ada monumen apa sih Bu? Ini Tetenger.
Oh, Jadi tetengernya ini representasi dari 3 disiplin ilmu yang ada di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ini. 3 disiplin ilmu itu kedokteran, terus kemudian kesehatan masyarakat, gizi kesehatan, dan keperawatan. jadi tetengernya seperti itu kalau UGM merepresentasikan 3 disiplin ilmu yang ada di FKKMK. Kan ada kedokteran, ada kesehatan masyarakat, dan juga keperawatan. Nah, Ibu Reni, habis ini kita akan kemana dulu sih, Bu? Habis ini kita mau ke Gedung Ismangun. Jadi Gedung Ismangun itu gedung punyanya program studi ilmu keperawatan. Nanti kita lihat di mini hospitalnya. Oke, itu gedungnya keperawatan ya kawan UGM. Namanya Gedung Ismangun. Kita akan menuju ke sana. Dan di sana itu ada apa aja sih, Bu? Di dalamnya mungkin sedikit gambaran untuk kawan UGM dulu. Itu nanti di sana ada kalau kita sebutnya sih mini hospital ya. Mini hospital itu hampir sama dengan tadi yang udah ke skills lab. Jadi tempat praktek klinis tapi buat anak-anak keperawatan. Oh, Kalau tadi itu untuk mahasiswa dari Kedokteran, terus dari PPDS gitu juga bisa di skills lab. Kalau yang di sini khusus untuk keperawatan. Oke, kita akan menuju ke Gedung Ismangun. Gedung Ismangun itu tuh tempat prakteknya mahasiswa keperawatan kan UGM. Tadi kan kita sudah lihat di awal sekali tadi itu adalah untuk mahasiswa kedokteran. Nah, kalau yang ini untuk mahasiswa keperawatan. Seperti mini hospital seperti itu kan UGM. Jadi sekarang nggak perlu lagi untuk akses game online ya tentang rumah sakit seperti itu. Yang ceritanya kayak dokter gitu nggak perlu. Kita bakalan langsung lihat nih untuk mahasiswa keperawatan, tempat mereka untuk belajar di sana seperti apa. Dan mungkin kita hampir sampai ya, Ibu ya? Ya, bentar lagi. Itu di sebelah sana. Kalau ini Masjid Ibnu Sina. Masjidnya kedokteran. Jadi sekarang kalau misalnya Jumatan kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Itu di sebelah sana Gedung Ismangun namanya. Oke, itu dia Gedung Ismangun kawan UGM. Wow. Jadi Tempatnya sudah kelihatan kan keperawatan gitu. tapi dari tadi ya kawan UGM ini walaupun memang sedikit panas karena cuaca yang terik, tapi itu di area FKKMK ini tuh asri kawan UGM. Jadi kita jalan pun nggak berasa begitu capek banget itu, nggak seperti itu. Dan kita sudah sampai dan kita akan masuk kawan UGM ke Gedung Ismangun seperti itu. Saya pengen banget tahu di dalam itu ada apa aja dan sudah kebelet banget pengen tahu di sini. Oke, kita sudah masuk ke UGM. Ya, halo Pak. Pagi. Di sebelah kanan. Nah, kita udah ditunggu sama Mas Alenda nih. Mas Alenda? Iya. Iya. Mas Alen yang akan jelasin lebih detail tentang mini hospital di sini. Halo Mas Alen. Ya, mungkin perkenalan dulu Mas ke Kak UGM. Ya, halo semuanya, saya Alan, saya di asisten bagian kerjasama di keperawatan FKKMK UGM. Begitu. Kita mau dibawa kemana nih Mas namanya? Ini sebenarnya adalah ruang simulated hospital. Jadi di lantai 1 Gedung Ismangun ini adalah ruangan tempat mahasiswa keperawatan berlatih keterampilan atau skills keperawatan begitu. Oke, kita boleh masuk? Boleh. Oh, boleh masuk. Salah satu ruangan kami, ini adalah tempat dilaksanakannya keterampilan ketika mahasiswa ingin berlatih keterampilan, berbagai macam keterampilan, dan kita juga menyediakan pentem atau manekin yang menyerupai manusia, sehingga nanti memang kan kita untuk tahap akademik kita tidak bisa membawa mahasiswa ke rumah sakit secara langsung, sehingga perlu dipersiapkan mereka skills-nya selama di kampus begitu. Dan ya fasilitasnya ada pentem, kemudian kita ada peralatan-peralatan yang ada di rumah sakit seperti itu. Bagaimana kita nanti ini contohnya mengambil darah, jadi peralatan untuk perlengkapan pengambilan darah seperti itu. Dan biasanya yang mengajar itu adalah dosen-dosen dari keperawatan dan kolaborasi dengan pihak klinis, biasanya dari rumah sakit Sarjito maupun rumah sakit akademik kami, begitu. Jadi seperti ini kawan UGM ya, suasana yang ada di dalam ruangan ini begitu. Jadi kalau misalkan Anin sakit gak bisa ke sini karena ini bukan tempatnya ya. Kalau ini adalah tempat simulasi seperti itu untuk mahasiswa keperawatan. Kalau ini adalah simulasi
ruang NICU atau neonatal intensive care unit. Biasanya bayi yang baru lahir terus kemudian ada masalah gitu, biasanya mereka dirawat di NICU namanya. Nah, ini adalah salah satu simulasi ruangan di NICU. Seperti itu. Jadi nanti mahasiswa keperawatan itu diharapkan untuk bisa melatih diri dan juga punya banyak keterampilan sekaligus seperti itu karena sudah ada tempat belajarnya di sini kan UGM seperti Dan itu. Informasi juga, Gedung Iswangun ini berdiri tahun 2006 dan ingat tahun 2006 ada gempa Jogja. Nah, waktu itu rumah sakit simulasi ini jadi rumah sakit beneran, Mbak. Jadi saat berdiri udah langsung difungsikan sebagai rumah sakit. Jadi ada sejarahnya. Iya. Oke, jadi ini tadi memang kalau Anin sakit gak bisa langsung ke sini. Tapi di tahun 2006 kawan UGM, ketika ada musibah di Yogyakarta, tempat ini dijadikan rumah sakit yang real rumah sakit seperti itu. Sebagai tempat untuk menampung korban-korban begitu ya. Karena Sarjito overload, terlalu banyak pasien, akhirnya beberapa pasien dipindahkan ke sini. Oke, jadi emang sejarahnya itu bikin kita tuh ingat banget gitu ya. Oke, kalau gitu Mas Ali terima kasih banyak sudah menunjukkan ke kami ruangan ini. Semoga sehat selalu Mas. Sehat selalu, sampai jumpa. Oke, kita kembali lagi dengan Bu Reni. Kita mau kemana ini Bu? Kita habis ini ke Gedung Radio Putro di gedung sebelah. Jadi Gedung Radio Putro itu pusatnya praktikum mahasiswa kedokteran. Jadi misalnya mau praktikum patologi anatomi, patologi klinik itu di Radio Putro tempatnya. Oke. Di sebelah sini. Jadi kita ke Gedung Radio Putro kawan UGM. Tadi ini di Gedung Iswangun sudah dijelaskan oleh Mas Alen banyak sekali ya. Jadi tempat ini tuh bersejarah juga loh karena ketika ada musibah di Yogyakarta tahun 2006 persis setelah gedung ini dibangun, tempat ini jadi tempat yang bisa menyelamatkan korban-korban musibah yang ada di Yogyakarta seperti itu. Dan kita sudah hampir sampai ke Gedung Radio Putro. Kalau di Fakultas Keperawatan sendiri, apakah sama seperti kedokteran Bu untuk sistem belajarnya sekarang online? Kemudian kira-kira dalam satu hari ada berapa mata kuliah yang dijalani seperti itu Bu? Saya koreksi dulu ya, di prodi kedokteran bukan fakultas. Prodi keperawatan bukan fakultas keperawatan. Sama aja sih dengan kedokteran tadi. Jadi memang sekarang kan semuanya online. Jadi selamat pagi Pak Naryo. Jadi semuanya memang kuliahnya online. Kalau sehari hampir mungkin ya sekitar 3 sampai 4 jam gitu sih. Ya. Nah, ini kita udah sampai di Gedung Radio Putro. Ini lantai 1 Gedung Radio Putro, kita punya galeri sejarah pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan. Ini bisa dilihat di sini. Ini sebagai wahana belajar untuk mempelajari sejarah pendidikan kedokteran dari masa dulu Hindia Belanda, terus kemudian kolonial Jepang sampai jadi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ini. Ini sebenarnya masih dalam pengembangan sih. Masih beberapa spotnya sudah ada. Ini salah satunya foto dekan-dekan. Ya, ini foto-foto dekan. Terus kemudian itu pojok Radio Putro. Terus di sana juga ada. Kayak gitu. Oke, jadi nanti masih dalam pengembangan sih sebenarnya. Kita punya 6 lantai seperti yang udah disampaikan tadi. Jadi di sini buat praktikum. Ada praktikum patologi anatomi, patologi klinik dan sebagainya. Sekarang kita coba naik ke lantai 2. Kita mau datengin laboratorium riset terpadu. Halo. Halo dokter. Nah kan saya Anin, saya pengen tahu nih dok tentang laboratorium ini, mungkin bisa dijelaskan dok? Oh ya, ini merupakan laboratorium riset terpadu namanya FKKMK UGM, yang memang ini merupakan fasilitas penelitian bersama yang sebagai salah satu unit pendukung kegiatan penelitian di FKKMK UGM. Ya kira-kira seperti itu. Ini kami memiliki 2 unit utama, ini yang di lantai 2 dan ada satu lagi di lantai 3 seperti itu. Kalau untuk alat-alat yang ada di laboratorium ini ada apa aja sih dok? Ya, jadi penelitian yang bisa dilakukan di LRT ini adalah pertama penelitian terkait dengan genomik, ya seperti DNA atau RNA, kemudian juga ada penelitian proteomik, ya dalam hal ini adalah protein, serta kultur sel, ya kultur sel seperti itu kira-kira.
Nah, jadi alat-alatnya sangat berbagai macam ya, dari yang sederhana sampai yang cukup canggih juga ya, seperti kayak fax atau Luminex dan sebagainya. Itu yang yang cukup canggih lah, hitungannya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu kawan UGM untuk laboratoriumnya, dan ada juga di lantai 3 ya dokter ya. Lantai 3 untuk culture cell. Lantai 3 untuk culture cell seperti itu. Dan juga mungkin kalau di sini ini tempat untuk administrasinya tuh bagaimana dok? Ya betul, ini adalah kantor administrasi, ini dengan Mbak Nani ya, yang biasanya setiap hari menghandle misalkan ada pendaftaran penelitian baru, termasuk penelitian tidak hanya dari UGM tapi juga dari luar boleh menggunakan fasilitas ini. Tapi tentu harus mendaftar di sini dulu ya, dokter betul, ya? Betul, okay. Kalau untuk saat ini dokter, mungkin kapasitas di sini atau kegiatan di sini tuh dibatasi atau bagaimana? Ya betul, karena di masa era pandemi ini ya, karena ruangannya juga tertutup dan sebagainya. Oleh karena itu kita membatasi jumlah peneliti yang bekerja. Misalkan pada jam tertentu itu tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi kita membatasi, kita menjadwalkan ya, seperti itu kira-kira. Oke. Seperti itu ya kawan UGM untuk laboratorium riset terpadu atau biasa disebut sebagai LRT seperti itu ya. Oke. Kalau begitu terima kasih Dr. Junaidi untuk penjelasannya. Terima kasih Bu. Oh ya, mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya terkait dengan jenis penelitian yang bisa dilakukan di sini. Sebetulnya kalau di era pandemi ini ya, penelitian yang bisa dilakukan di LRT itu juga termasuk yang untuk pemeriksaan sampel virus ya COVID-19 ya, sebetulnya bisa ya, karena di sini kami juga memiliki alat RT-PCR ya. Namun tidak perlu khawatir karena untuk menentukan apakah sampel pasien itu positif atau enggak itu tidak dilakukan di LRT, tapi ada lab diagnostiknya sendiri. Jadi memang lab ini hanya fokus untuk penelitian saja ya, seperti itu kira-kira. Jadi di sini bisa juga untuk meneliti virus ya kawan UGM. Jadi yang belum sih kalau virus. Belum virus. Mohon maaf, bukan virus maksudnya. Sorry salah ya. Jadi di sini ini untuk meneliti sampelnya, mendeteksi sampelnya, bukan virusnya. Mohon maaf salah ya. Oke, kalau begitu terima kasih kembali dokter. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, jadi itu tadi ya kawan UGM, tolong saya lagi di highlight, mohon maaf tadi salah ya, bukan virusnya tapi sampelnya. Kalau virusnya rada serem juga ya kalau misalkan di sini, tapi untuk lab yang lain juga ada kawan UGM seperti itu. Dan kita menuju ke mana ini Bu? Ini kita mau jalan keluar ke depan gedung KPTU, jadi gedung administrasi pusat tata usahanya di Fakultas Kedokteran. Oke, kita ke luar nih kawan UGM. Jadi tadi kita sudah jalan-jalan, bener-bener banyak banget tempat-tempat yang ada di FKKMK. Jadi berani untuk informasi bahwa kawan UGM yang menonton ini tidak hanya mahasiswa Universitas Gadjah Mada, tapi benar-benar semua orang bisa nonton Ibu. Dan khususnya untuk teman-teman kawan UGM ya yang mau masuk ke Universitas Gadjah Mada yang pengen banget jadi mahasiswa di sini, mungkin ada pesan Ibu untuk mereka supaya nanti bisa lolos begitu, dan seperti apa yang dilakukan untuk bisa masuk ke FKKMK Universitas Gadjah Mada? Untuk bisa masuk ke FKKMK ya? Yang pasti sih rajin belajar, latihan, terus banyakin latihan-latihan soal gitu-gitu. Terus yang kedua berdoa pasti. Terus yang ketiga, sebenarnya nggak ketiga sih, ini malah justru yang pertama, minta doa kedua orang tua. Udah wis itu. Jadi sebenarnya simpel ya kawan UGM, minta restu orang tua, belajar dan juga berdoa. Karena kalau memang kita pengen masuk ke universitas terbaik begitu dan juga fakultas yang favorit, ya memang harus ada effortnya ya Bu Reni ya. Tidak hanya rebahan saja kawan UGM. Jadi mulai sekarang ayo kita merubah pola hidup kita, rajin belajar. Walaupun di masa pandemi seperti ini memang sangat-sangat sulit untuk kita beradaptasi kembali dengan cara belajar yang baru. Tapi kita yakin kamu pasti bisa kawan UGM. Jangan sampai patah semangat begitu. Terus semangat, dan kita sudah hampir sampai ke gedung lain yang ada di FKKMK. Ini gedung KPTU, Kantor Pusat Tata Usaha Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Perawatan. Jadi di sini pusat administrasinya ada di gedung ini. Kita punya 3 lantai. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau ngurusin urusan akademik, terus dosen-dosen mau ngurusin urusan kepegawaian dan sebagainya, itu bisa di tempat ini. Oke. Ya. Kalau untuk di dalamnya itu ada apa saja Ibu? Kita ada layanan akademik,
terus layanan kepegawaian, layanan keuangan juga ada di sini, terus layanan sarana dan prasarana, terus layanan International Relations Office juga ada di gedung ini. Oh, oke. Jadi ini tempat administrasinya ya kalau UGM ya. Kalau begitu ini adalah tempat terakhir yang kita apa ya namanya? Pokoknya kita sudah sampai di tempat terakhir nih kalau UGM. Jadi kita sudah puas banget kan ke FKKMK. Kalau begitu mungkin terakhir dari Ibu Reni pesan supaya kawan UGM menjaga kesehatan, Ibu, monggo. Buat kawan UGM semua, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bagi teman-teman kawan UGM yang pengen masuk UGM, jangan lupa tetap belajar. Oke, terima kasih banyak Ibu Reni sudah menemani kami. Oke, saya ya terima kasih Bu. Kita akan menutup untuk sesi UGM Update Kampus Tour yang ada di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.